Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, apa yang memberikan suatu bimbingan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Jadi merokok itu ada dua ya. Jadi yang dianggap merokok itu ada dua dua bagian ya. Yaitu pertama yaitu merokok aktif. Ya, merokok aktif ini orang yang menyedot atau menghisap rokok melalui mulut. Tapi di samping itu ada juga yang merokok pasif ya. Jadi kalau perokok pasif ini dia tidak merokok tapi dia terhirup oleh dia karena orang lain merokok dia menghirup asap daripada rokok itu ya. Jadi ada dua dua yang disebut dengan kaitannya dengan bahaya merokok itu ya, baik secara aktif maupun pasif. Nah, faktor yang mempengaruhi orang merokok itu seperti apa sih? Nah, yang pertama yaitu pengetahuannya rendah. Rendah dalam hal apa sih bahaya yang merokok. Terus perilaku keluarga ya. Perilaku keluarga kaitannya dengan kebiasaan umpamanya di dalam keluarga itu ada yang merokok. Jadi ini yang diikuti oleh anggota keluarga yang lain. Nah, di samping itu pergaulan ya, menganggap bahwa apabila kalian bergaul tidak merokok itu tidak hebat, belum dewasa ya. Terus yang faktor selanjutnya itu kemudahan mendapatkan rokok. Jadi rokok itu kalian dapat dengan mudah, mungkin melalui dibagi temannya ataupun uang jajan dari orang tuanya kalian bisa rokok. Nah, tipe perilaku perokok itu ada 4 ya, yang biasanya itu pertama yaitu perasaan negatif, perasaan positif, adiktif dan sehingga menjadi kebiasaan. Ya. Oke. Nah, ini prevalensi perokok. Nah, menurut WHO Indonesia menjadi negara ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Jadi penduduk Indonesia ini rata-rata perokok ya. Baik usia muda maupun yang sudah dewasa. Nah, sayangnya banyak orang tidak tahu bahwa di dalam rokok itu mengandung banyak bahan-bahan yang merugikan bagi kesehatan manusia ya. Yang pertama yaitu bahan fisiknya, itu zat yang merupakan sisa daripada bahan fisiknya, zat yang merupakan sisa pembakaran tembakau ya, ini sangat berbahaya sekali. Nah, di samping itu terdapat 4.000 bahan kimia dalam asap rokok itu yang membahayakan manusia ya. Oke. Selanjutnya jenis asap rokok ini ada dua, yaitu mainstream smoke dan side stream ya. Asap rokok yang dihisap dan dihembuskan kembali disebut dengan mainstream smoke, dan side stream smoke itu asap daripada pembakaran rokok ya. Nah, secara umum itu terbagi atas dua, yaitu gas dan tar ya. Uap air itu berupa uap air, tar itu berupa uap air. Nah, sedangkan ya nikotin dan tar ya, itu ada dua. Sedangkan fase gas itu karbon dioksida, hidrosianat, sianogen dan lain-lain, semuanya zat yang berbahaya. Nah, ini racun yang ada pada rokok ya. Beberapa kimia yang berbahaya seperti turpentin, metofrena, arsenik ya. Ini semuanya pada intinya adalah bahan-bahan yang berbahaya. Ya, semuanya racun yang ada di dalam rokok itu berbahaya bagi kesehatan ya. Nah, ini kandungan kimianya. Kimia dalam rokok, kalian bisa browsing di internet ya. Nah, 3 bahan rokok yang paling berbahaya itu pertama nikotin. Nah, nikotin ini menyebabkan
peningkatan darah dan degupan jantung ya, mengakibatkan stroke dan lain-lain ya. Terus yang kedua yaitu karbon monoksida. Ini satu batang rokok terdapat 3-6%, sehingga mencemari darah kita, terus jaringan otak, jaringan pembuluh darah menyempit, mengeras, dan akhirnya mengakibatkan penyumbatan yang mengakibatkan banyak penyakit. Nah, satu batang rokok, nah, di samping itu juga mengandung tar ya. Tar itu satu batang rokok menghasilkan 10-30. Ya, pokoknya berbahaya semuanya ya. Nih, kita harus mengetahuinya ya. Nah, coba lihat tubuh seorang perokok ini semuanya potensial untuk timbulnya atau mencetuskan banyak hal yang menyebabkan penyakit. Nah, kanker paru ya, seperti kanker paru ini terjadi karena memang dihisap melalui paru-paru ya kan. Sistem pernapasan kita itu terganggu oleh kita menghisap rokok, baik rokok dari yang kita hisap maupun rokok yang orang hisap, sehingga kita menjadi perokok pasif. Nah, ini kerusakan paru, kalian lihat paru yang masih baik dan yang sudah tidak baik. Ya, ini kalian lihat lagi gambarnya, menghitam. Nah, terus penyakit jantung koroner. Nah, ini karena adanya pengerasan dan terjadi penyumbatan pada pembuluh darah, sehingga terjadi atau apa namanya, aliran oksigen ke jantung itu terhambat, sehingga terjadi serangan jantung. Nah, penyakit stroke, nah, ya jangan sampai kita kena stroke gara-gara rokok. Penyakit paru seperti batuk, sesak, ya, dan lain-lain. Nah, terus kanker. Nah, dalam rongga mulut ini, nah ini lihat ya, di bawah lidah ini bisa timbul kanker yang tentu saja tidak bisa begitu saja disembuhkan ya, kanker ini ya. Nah, ini pada perokok berat terjadi tonjolan atau pada lidah, bawah lidah ya, sehingga akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya bagi perokok. Nah, di samping itu juga gigi-gigi kita juga akan berkarang, jadi coklat, berkarang ya. Jadi kita lihat kalau pada perokok-perokok aktif itu, mereka perokok berat, terjadi pengerasan atau karang-karang di gigi ya. Dan tentu saja ini berpotensi menjadi penyakit yang lainnya. Terus impotensi, nah ini nanti kalau kalian sudah dewasa bisa menyebabkan impotensi. Nah, ini tidak Bapak bahas ya. Nanti ini kalau kalian sudah dewasa pasti mengerti. Terus pada ibu hamil, nah ini sangat berbahaya sekali. Jadi kalau kalian sudah berkeluarga atau ada anggota keluarganya yang hamil, kalian merokok, ibunya jadi penghisap rokok pasif ya, walaupun tidak merokok tapi terhirup. Karena di dalam ruangan itu ada rokoknya, ada asap rokok, sehingga dia terganggu ya, baik berat badannya, cacat, kematian, bahkan sindrom kematian ya, bayi secara mengejutkan atau sudden infant death syndrome. Nah, bagi perokok pasif ini golongan yang sering terganggu oleh asap rokok, ya wanita, ya anak-anak, kan kerja kita itu terganggu dengan kita merokok di ruangan ya. Nah, upaya pencegahan ini sudah banyak dilakukan baik oleh masyarakat, oleh tenaga kesehatan, oleh pemerintah dan lain-lain. Nah, ada kampanye anti merokok. Nah, di agama juga sebenarnya itu merokok dilarang, termasuk kepada perbuatan yang kalau menurut Bapak sih ada yang bilang dibolehkan, tapi ada yang kalau menurut Bapak sih pemborosan ya. Oke. Terus upaya penjagaan rokok di masyarakat. Nah, ini ada melaksanakan konseling di masyarakat, ini dilakukan oleh petugas kesehatan dan lain-lain.
Jadi kesimpulannya bahwa merokok itu adalah satu pemborosan, ya. Pemborosan zat beracun, ini pemborosan, terus ada zat beracunnya, merugikan, ya. Terus merugikan siapa? Merugikan orang sekitarnya, sehingga yang tidak merokok pun, baik keluarga kita, itu menjadi perokok pasif. Ya, jadi kalau kita merokok, itu udara tidak bersih, sehingga menebarkan penyakit, ya, menebarkan banyak penyakit di mana-mana, ya, karena yang tidak merokok pun menjadi perokok pasif. Demikianlah Pak, kalian anak-anak sekalian, semoga bimbingan hari ini bermanfaat bagi kalian sehingga kalian dapat mempertimbangkan untuk tidak merokok di usia kalian atau bahkan sampai kalian sudah bekerja. Oke, pertanyaannya kalian jawab nanti di komen YouTube yang ada di bawah, ya. Pertanyaannya nanti kalian komen di situ di bawah apa yang Bapak berikan pertanyaannya, ya. Oke, pertanyaannya mari Bapak sebutkan saja. Itu apa sih yang dimaksud dengan perokok pasif itu, dan apa bahayanya merokok? Ya, itu saja. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.